berapa puluh mobil, berapa ratus, saya udah nggak ngitung lagi juga. Kita jual sehari bisa di angka 30, 40, 20, 15, tergantung. Kadang cuma karo 5, cuma di karyawan. Penginapan di sini juga saya kasih gratis. Biasanya kan orang ada yang awam nginep di sini satu keluarga. Itu saya kasih makan 3 hari gratis sesuai sunnah Rasulullah SAW bahwasanya kita suruh menjamu tamu 3 hari. Jadi kita gratiskan juga. Kita di sini juga anti riba. Untuk sayanya kayak nengkrat Mas, Suryono Hadi Pranoto. Kita dulu dagangnya nggak langsung mobil Mas. Waktu itu di tahun 2007 awal-awal buka kita ke motor. Jadi kita beranjak ke mobil kalau nggak salah tahun 2009, 89. Nah, itu pun masih usaha belajar. Makanya sampai sekarang itu nama bersejarah karena pernah di fase bangkrut kemudian naik. Saya nggak mau ganti nama. Kalau otomotif kayak saya suka ya saya. Dari road race terus motocross. Hobi kita memang di otomotif. Bisa diceritakan nggak sih Mas perjalanannya Kacung Motor dari mulai nol mungkin sampai besar seperti sekarang ini Mas? Diceritakan semua habis kira-kira waktunya nih. Panjang ini ceritanya. Jadi poin awal di Kacung Motor itu perjalanannya amat panjang. Kita dari yang dulu dari 5 bersaudara yang benar-benar kekurangan, makan pun dari hutang-hutang. Terus kita dari SD sudah jadi kuli batu sampai kita di umur remaja yang belum saatnya merantau, kita sudah merantau di Kalimantan, di Surabaya, di Jakarta. Terus kita dapat modal mulai awal dari merantau di Kalimantan, waktu itu di Sebulu sama Samarinda ya. Kita di sana kita dapat modal dari keuntungan merantau itu kalau tidak salah 14 juta. 14 juta itu waktu pulang saya buat dagang motor. Itu tidak langsung berhasil Mas. Ya. Itu tahun berapa Mas? Kalau tidak salah kita merantau di Kalimantan di 2004. Di 2004 itu awal-awal, sebelumnya di 2002 kita di Sangatta. 2003 kita di Surabaya. 2004 kita merantau lagi di Samarinda. Jadi di 2004 sampai 2006 akhir sampai 2007 awal menikah dengan istri yang pertama. Tuh. Kemudian untuk usaha showroom mobilnya mulai kapan Mas? Kita tidak langsung usaha ke mobil, jadi dari 2007 itu dari penghasilan saya dari Kalimantan yang jatuh bangun itu, di sana di perkebunan sawit sama Agasia, kita dagangnya di motor-motor jelek-jelek itu Mas, kayak Kristal, Tornado waktu itu, terus F1 ZR itu. Nah kemudian agak berhasil dikit, nah istri saya yang pertama coba merantau ke Taiwan untuk nambah modal ke saya. Dan saya pikir dengan tambah modal itu usaha kita semakin berkembang pesat. Dan saya waktu itu egois karena belum ada media sosial. Istri saya modalin saya. Ternyata peran media sosial itu sangat penting ya. Waktu itu cuma ada HP, cuman belum bisa kirim gambar, MMS saja Mas ya waktu itu Mas ya. Itu kesulitan kita jual motor Mas ternyata waktu itu. Jadi di fase-fase itu kita mengalami kebangkrutan karena hutang kita banyak di bank. Terus akhirnya di lambat laun di 2010 istri yang pertama minta cerai kayak gitu. Terus kita kita di titik nol kok minta cerai gini-gini. Akhirnya oke lah kita mempertahankan dulu. Nah kita setelah berusaha mempertahankan, istri saya kembali lagi ke Taiwan, saya susul ke sana dengan ketidakadaan. Nah, terus awal pulang 2013, kenapa ya waktu di Taiwan itu saya berusaha
belajar tentang masalah mobil. Kenapa 1 tahun saya dagang mobil dari motor yang sudah berhasil kemudian ke mobil, saya kok mengalami kemunduran, kebangkrutan. Ternyata belajar itu memang penting, Mas. Saya tuh waktu itu nol tentang masalah pemahaman mobil, jadi mungkin belum paham yang namanya ini mobil bagus, jelek. Terus saya berusaha, waktu itu mandor-mandor saya di Taiwan sana punya bawa mobil, saya lihat, ternyata mobil bagus itu nggak ada dempulannya kayak gini ya. Oh coba saya lihat di internet. Coba waktu itu ada toko bagus sama berniaga ya, di tahun-tahun itu. Ya itu saya belajar di situ. Harganya segini. Kalau beli segini harus kita jual segini. Nah suatu saat saya pengen buktikan kalau saya masih bisa lagi. Kayak gitu. Jadi pulang 2013 saya ada uang 40 juta. Waktu itu beli Timor. Dari situlah sampai berkembang biak mobil saya sampai ratusan seperti sekarang. Kayak gitu awal ceritanya. Jadi pahit di awal, Mas. Keluarga kita memang keluarga yang tidak ada. Bahkan pernah satu telur itu dalam satu keluarga saya itu ada 4 adik saya, kita bagi berlima. Luar biasa. Pokoknya ibu saya cari rosok, terus bikin ikan pindang itu. Ya begitulah perjalanan kita, Mas. Panjang ceritanya. Udah berapa showroom, Mas? Saya nggak ngitung lagi udah berapa. Berapa puluh mobil, berapa ratus, saya udah nggak ngitung lagi juga. Untuk mencari bahan mobil bekasnya dari mana aja, Mas, wilayahnya? Kita ada supplier yang masuk ke sini di seluruh Jawa Timur. Ada juga yang dari Jakarta. Kita teman-teman langganan sudah ada kayak dari Madiun, terus Ngawi, Magetan, Blitar, Kediri, Karistirian sini juga ada, yang dari Jakarta juga banyak. Kayak gitu. Jadi kita kalau mobil nggak usah cari, udah kalau kita poin butuh mobil udah yang ngantar banyak. Satu malam bisa belanja 50 mobil bisa. Biasanya yang dicek apa aja, Mas, kalau di Kacung Motor? Kalau kita utamakan di mobil itu kualitasnya, Mas. Kita kalau mobil bekas laka kita nggak beli, terus bekas banjir kita juga teliti lagi. Kalau masih bekas laka biasanya sampai di tingkat apa, kalau sudah airbagnya pecah dan lain-lain kita biasanya mengundurkan diri. Tapi kalau masih ada afron dikit aja atau gimana itu masih oke lah ya, karena asal tidak terlalu parah. Jadi kita cek dari pertama itu nomor rangka mesin, kemudian bodi. Pertama dilarga dulu, Mas. Dilarga oke. Setelah cek pengecekan fisik, nah kemudian kita besoknya lagi harus cek ulang lagi di kaki-kaki mesin, cek ulang, Mas. Di sini nggak langsung dijual kayak gitu, nggak. Dicek lagi, Mas, ya? Cek ulang lagi 2 kali sampai 3 kali. Ya. Dan proses masuknya sulit juga di sini. Gitu, Mas? Iya. Terus gimana sih, Mas, rahasianya biar Mas Kacung tuh dapat mobil bagus nih, tapi harganya bisa miring gitu? Kita ada langganan-langganan khusus, jadi nggak semua orang bisa masuk ya. Jadi kalau kita di harga miring biasanya tim-tim kita yang antar di sini tuh cuma ngambil keuntungan sedikit sekali. Jadi udah langganan kita, Mas, ada beberapa tahun, jadi udah langganan dari dulu-dulu itu. Biasa beliau pedagang-pedagang kecil itu ngambil keuntungan 1 juta 2 juta ke saya. Kayak gitu. Jadi kita jualnya juga miring sekali. Oh, jualnya juga miring, Mas? Iya. Bisa dibandingkan dengan showroom-showroom yang lain, bisa cek YouTube saya Kacung Motor atau TikTok saya, IG saya Kacung Motor. Pernah dulu saya, Mas, maaf, kita dagang, kita kasih tahu kan berapa kulak saya, berapa beli saya, tapi itu sempat banyak sekali dapat komplain dari showroom-showroom lain. Saya nggak enak. Ya pernah saya kayak gitu. Bisa, masih ada YouTube-nya juga saya waktu itu. Ada nggak sih, Mas, pernah cerita ketipu atau rugi saat beli mobil bekasnya, Mas? Sering sekali, Mas. Jadi awal-awal pertama di tahun 2009 sebelum saya berangkat ke Taiwan pernah beli motor, ternyata nomor rangkanya mesinnya bermasalah. Kemudian kita berurusan dengan pihak yang berwajib. Terus itu juga poin-poin yang menghalangi kita untuk dalam keberhasilan, Mas. Kita terlalu ceroboh waktu itu, tidak melakukan cek fisik dan lain-lain. Banyak sekali ya yang membuat saya waktu itu bangkrut. Terus kita juga banyak hutang di bank-bank konvensional kayak gitu. Dan alhamdulillah kita sekarang sepeser pun tidak punya hutang. Aman. Mas, itu
tujuannya apa sih Mas, Mas Kacung ngambil marginnya, keuntungannya sedikit Mas? Supaya orang kalau balik lagi ke sini, mau jual lagi ke sini tidak kapok. Otomatis kalau kita ngambil keuntungan banyak, nanti selepas kita dibeli, konsumen mau membalikan mobil lagi ke sini, kita tidak banyak alasan bla bla bla. Jadi kita ngambilnya juga apa ya namanya, masih dalam keadaan harga yang tinggi kayak gitu. Jadi konsumen tidak kecewa, nggak kapok, bisa balik lagi ke sini. Itu Mas tujuannya. Kalau boleh tahu biasanya keuntungannya berapa Mas rata-rata Mas per mobil? Waduh ini kita ya kita 10 juta pernah Mas, 15 juta pernah, 5 juta pernah, 2 juta pernah. Di bangkrut juga pernah Mas Rudi ya? Ya kayak gitu. Dijual rugi ya, ada juga. Jadi persentase dalam 1 bulan tidak tentu Mas. Kita biasanya ada yang rugi 2-3 unit, kita yang untung berapa, masih nggak ada 5% ya dari keuntungan. Jadi yang 5% itu rugi, biasanya yang 95% masih oke. Jadi karena kita karyawan kita banyak, ya kita ada 100 lebih karyawan. Kalau dalam 1 hari kita nggak laku kurang dari 4, kita rugi Mas. Rugi. Nah. Sehari bisa 4 berarti Mas? Minimal 4 unit itu. Jadi kita jual sehari bisa di angka 30, 40, 20, 15 tergantung. Kadang cuma karo 5 cuma di karyawan. Itu untuk total showroom berarti Mas ya? Iya, total showroom semua Mas. Total showroom dikumpulkan. Berarti mereka tuh belum siap merawatnya, belum siap bayar pajaknya. Tapi kemudian tuh mereka maksa beli mobil dan kejar mobil murah asal punya. Tanggapan Mas Kacung gimana? Nggak apa-apa saya rasa kalau masalah itu Mas. Jadi nanti kalau ada orang misal belum bisa nyopir di sini itu, biasanya tak kasih saran-saran. Beliau kalau beli mobil belum bisa nyopir, misal masih belum awam, kita biasanya nggak sembarangan ngasih orang yang tipe-tipe seperti itu. Bener-bener itu saya pilihkan dengan barang yang bagus beneran. Kalau beda dia bawa mekanik ke sini, inspektur ke sini, itu beda lagi Mas. Kalau orang awam malah saya pilihkan yang bagus di sini. Iya, itu serius. Nanti Mas saya belum bisa nyopir, saya antar ke tempatnya. Ya, penginapan di sini juga saya kasih gratis. Biasanya kan orang ada yang awam nginep di sini satu keluarga. Itu saya kasih makan 3 hari gratis sesuai sunnah Rasulullah SAW, bahwasanya kita suruh menjamu tamu 3 hari. Jadi kita gratiskan juga. Kita di sini juga anti riba. Ya. Berarti melayani pembelian tunai kredit Mas? Jadi untuk kredit kita tidak menjalankan, kita malah bantu ke fase dalam masalah cash tempo. Cash tempo begini, misal ada pembeli datang ke sini, ada keterbatasan dana, Mas saya ada uang 100 juta nih, sedangkan yang mau diambil biasanya ada 130, 140, biasanya kita bantu, enggak masalah Mas, yang 40 nanti bisa ditempo, ada bunganya enggak ada sama sekali. Ya, kita bantu betul-betul itu tulus dari hati saya. Berarti nggak ada kredit juga untuk menghindari riba Mas? Iya, betul. Kalau boleh tahu nih, konsumennya Kacung Motor dari mana aja sih Mas? Kita dari penjuru Indonesia. Karena kita jualnya dari IG, TikTok, dari seluruh media sosial ya. Kita dari FB. Kita konsumennya dari seluruh Indonesia. Dan yang jauh-jauh biasanya nggak ketakutan. Meskipun malam jam 1, jam 2 malam kita layani dengan baik. Kita kasih penginapan, kita kasih makan secara gratis. Kita antar mau wisata kemana, kita antar biasanya. Jadi agar pembeli gitu kita nggak kecewa kayak apa. Nanti bisa cek di ulasan Google Maps. Untuk garansi kita tidak ada. Jadi kita nggak berani dulu dalam garansi mobil bekas. Tapi kita kasih penjelasan ke pembeli, kalau beli mobil di sini jangan pulang dulu sebelum semua dalam keadaan fit. Ya, kayak gitu ya. Tes setiap dulu. Berapa kilo? 5 kilo, 6 kilo bisa dites. Mas apa yang kurang? Sampean jangan pulang Mas. Nanti kalau ada yang kurang, nginep di sini, saya benahi dulu semuanya. Sampai pulang dalam keadaan oke. Kayak gitu Mas. Mas ya. Kalau boleh tahu di Kacung Motor ini ada mobil apa aja sih Mas? Misal apa ya Mas Rusia? Seluruh mobil ada. Dari paling murah sampai paling mahal. Sampai harga 13 juta, sampai ke harga 500 juta kita ada. Ada semua, dari harga 1 miliar ada. Oh, 1 miliar ada Mas. Ada. Mobil listrik udah ada belum Mas? Hah? Mobil listrik?
Belum ada. Apalagi ya mobil SMK juga belum ada di sini. Kan ada pemilik rental mobil, dia mau ngambil mobilnya di Pati terus tahu-tahu dituduh maling. Nah, saya sering banget seperti itu. Masih kemarin malam ya kayak gitu. Jadi gini Mas, kronologinya yang sering itu terjadi di saya itu bagaimana harus mencari payung hukum di sini. Saya itu yang sering kedapatan modusnya seperti ini. Ada orang jual di sini, ya mobil orang beliau tidak saya kenal, tapi sudah bawa BPKB, STNK beserta faktur dan lain-lain berkas komplit, semua dalam keadaan asli. Kemudian tahu-tahu ada polisi yang datang ke sini dari entah dari mana. Pernah 1 bulan 2 kali Mas Rudi ya, sudah 2 kali datang ke sini. Katanya ini mobil dari tipu gelap. Nah dari hasil apa ya kayak orang suruh menjualkan ke kliennya itu uangnya tidak sampai ke bosnya, kemudian beliau dari saya sudah saya kasih lunas kayak gitu. Itu yang jadi masalah biasanya. Kan saya nggak tahu permasalahan yang jual dari ke saya kan. Karena saya pembeli yang beretika baik, setiap pembeli saya cek ini ada blokir kriminal apa enggak, terus kita cek juga nomor rangka nomor mesin asli, ya sudah kita beli. Jadi setelah itu biasanya ada pihak berwajib mungkin untuk apa ya maksudnya di sidang butuh di pengadilan butuh barang bukti biasanya diambil disita kayak gitu. Akhirnya duitnya dikembalikan Mas? Enggak, disita. Kemarin Innova disita. Innova Reborn harga 300 juta. Padahal duit Mas sudah. Mas, beliau datang ke sini ngambil HRV Mas Rudi ya. HRV saya kasih kembalian 72 juta. Ternyata mobil yang dibawa ke sini itu hasil dari tipu gelap. Nah, sedang HRV saya sama uang 72 juta sudah diambil orangnya. Saya kan bingung mau diambil Innova saya kan. Loh, ada tim oknum besar datang ke sini bahwa Mas ini mobil dari hasil tipu gelap. Ini pasalnya ini mau saya sita. Waduh. Nah ini mobil ini kan sudah saya beli, Pak. Ini sudah ada BPKB-nya komplit, STNK sesuai prosedur. Kita pembeli yang baik harus dilindungi, Pak. Ini gimana? Dia biasanya maksa, Pak. Diambil, kemudian itulah saya kemana harus mencari payung hukum yang model proses-proses kayak gitu. Showroom mobil bekas di daerah Jogja, mereka tuh udah mulai memblacklist mobil yang dari wilayah Pati itu, Mas. Yang dari Pati banyak yang K itu, platnya K. Kalau Mas Kacung sendiri memblacklist? Enggak. Plat K banyak sekali yang waktu itu kena kayak dulu ya Mas kena berapa 1 di sana. Tapi alhamdulillah sudah kondusif aman. Jadi kalau ada lagi plat K agak kita teliti lagi, kita apa ya namanya? Kita cek ulang lagi. Kalau cek visinya oke, kenapa enggak? Enggak masalah kalau saya. Allah alam. Ya kita nggak tahu, kita waktu dari apa ya, dari pertama buka itu nggak langsung FYP ya. Alhamdulillah kita dibantu beliau orang yang sangat berjasa di bidang media sosial yaitu Bapak Mustafa Kepala Jenggot. Nah itu peran yang penting waktu itu memperkenalkan Kacung Motor di peran media sosial. Ya sekarang beliau di Semarang, kadang di Jakarta. Dan alhamdulillah beliau followernya juga sudah besar. Saya mengagumi beliau dan apa ya tidak melupakan jasa-jasa beliau. Gitu. Video pertama yang FYP apa Mas? Kacung Motor itu? Kita dari YouTube dulu Mas Rudi ya. Dari YouTube di tahun 2018 sampai kemudian muncul TikTok, kita di TikTok. Video FYP kayaknya tentang masalah mobil-mobil murah pertama Mas Rudi ya. Kita dapat murah, kita jual murah, kemudian konten poligami juga meledak ini. Ya. Kadang kan juga ada nih yang FYP yang soal urusan pribadi Mas Kacung sendiri. Nah, itu gimana Mas tanggapannya Mas? Enggak apa-apa. Jadi mungkin ada sedikit yang perlu diceritakan ke publik, tapi sifatnya itu yang enggak terlalu pribadi masuk ke dalam ranah ya, ke ranah pribadi. Jadi kalau yang cuma sekedar apa ya kayak cerita-cerita keluarga yang itu tidak menyinggung satu sama lain, kita terbuka aja, fair, nggak masalah. Nggak masalah. Khususnya misal kayak kita poligami, ya kan itu syariat Islam yang kita itu harus syiar.
nggak masalah. Jadi seorang muslim, seorang mukmin nggak usah takut tentang masalah poligami. Bagi saya itu syiar yang harus kita ungkapkan ke publik. Ya. Itu apa ya, kalau menurut orang-orang kan tabu kayak gitu, kayak aneh. Kalau saya seorang mukmin, seorang muslim, nggak harus apa itu tabu. Kalau kita selingkuh, kalau kita apa ya namanya pacaran, kita malu. Tapi untuk syariat poligami kita nggak masalah ya. Mas, kalau boleh tahu Mas, nanti kedepannya rencana untuk kacung motor apa nih Mas? Kedepannya saya tidak berpikir tentang ke depan. Jadi gini Mas, kalau saya dalam urusan keduniaan, saya nggak pernah ke depan itu kacung motor kayak apa, nggak pernah. Yang saya pikirkan itu adalah tentang urusan akhirat saya, bagaimana kalau besok mati, itu yang perlu saya persiapkan. Kalau masalah keduniaan saya nggak pernah berpikir besok kacung motor kayak apa, wallahu alam bisawab. Jadi itu sudah apa menjadi urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita itu usaha, ikhtiar, usaha yang sungguh-sungguh benar-benar. Yang kita pikirkan adalah saat ini bagaimana kalau kematian itu datang sewaktu-waktu, bekal apa yang harus kita bawa. Tuh. Ada rencana ekspansi nggak sih? Ekspansi kemana? Keluar daerah gitu. Insya Allah, tapi ini saya masih ada posisi sakit lambung, jadi belum bisa untuk ekspansi ke luar-luar. Buka showroom masih di kawasan Tulung aja dulu, Tulungagung saja. Kita juga kalau di luar kepengurusannya Mas Rudi ya, kepengurusannya itu sangat gimana ya, kalau di luar itu memakan waktu, ya memakan waktu kayak gitu. Sekarang kan ada media sosial, jadi lebih aman aja ya. Dampak positif bisnis kacung motor ini ke masyarakat sekitar apa aja Mas? Alhamdulillah bermanfaat sekali bagi tetangga. Kita 90% kita ambil tenaga kerja dari tetangga. 90%. Baik tenaga apa namanya yang kasar maupun yang tenaga masalah administrasi, admin dan lain-lain. Semua itu dari tetangga kita. Terus dagang di sini juga alhamdulillah ramai ya Mas Rudi ya, ramai di sini, yang dagang-dagang di sini juga laku semua tetangga. Pengerjaan untuk apa ya namanya ibu rumah tangga juga ada. Banyak sekali dampaknya. Masya Allah luar biasa.